Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar di pagi hari ini? Baik ya, puji Tuhan atas kemurahan Tuhan kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Yang lain jangan lagi ada yang berisik ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama, ikutilah saya. Bapa yang baik, kami bersyukur di hari Tuhan ini kami semua bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar bisa tenang, agar bisa fokus di dalam menyembah Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, dan kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam ibadah di pagi hari ini. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu berikutnya, Ada Orang Buta. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Nah, pagi hari ini nanti cerita di kelas PGTK ya, ada orang buta. Orang buta ini namanya Bartimeus ya. Setiap hari kerjanya meminta-minta. Kenapa ya kira-kira orang buta itu meminta-minta kerjanya? Ada yang tahu nggak?
Kenapa dia nggak bisa kerjakan hal yang lain? Karena dia terbatas ya, tidak bisa melihat. Kalau orang buta jadi supir bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa melihat. Jadi yang bisa dia kerjakan hanya duduk di pinggir jalan, meminta-minta belas kasihan orang. Jadi ketika nanti Tuhan Yesus lewat, wah dia dengan senang hati, semangat memanggil nama Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. Dan akhirnya nanti ceritanya kita dengarkan bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang buta ini. Nah, kalian mungkin tidak bisa bayangkan ya, sukacitanya seorang yang buta bertahun-tahun, mungkin sejak lahir kita tidak tahu apakah dia, bagaimana perasaan dia ketika dia bisa melihat cahaya, bisa melihat warna, bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kalau kita tutup mata sepanjang hari saja, kita mungkin rasanya bosan kan? Tidak ada yang bisa dilihat, gelap semuanya. Bayangkan dia harus hidup dengan keadaan seperti itu bertahun-tahun. Jadi ketika Tuhan Yesus sembuhkan dia, tentulah dia akan merasa sangat bersyukur, sangat bersukacita. Nah, kita nyanyikan lagi lagu ini sekali lagi ya, bersama-sama. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Celik artinya terbuka ya, matanya terbuka dan bisa melihat. Oke, kita nyanyikan lagu yang berikutnya, dia harus makin bertambah. Nah, tadi saya baru sadar ini lagu baru ya. Nah, untung ada note-nya di sini. Kita akan coba nyanyikan lagu ini perlahan-lahan. Nanti kita ulangi lagi sampai kita mungkin bisa menguasai cukup baik ya lagunya. Dia harus makin bertambah. Oke, Losa. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, dia harus makin bertambah. Dia di sini adalah Tuhan ya. Nah, bagi kita yang melayani Tuhan harus ingat ya, yang kita layani harus terlihat lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, bukan diri kita sendiri. Kalau kita melayani Tuhan sampai ada orang yang melihat kamu lebih menonjol daripada Tuhan yang kita layani, maka kita sudah salah dalam melayani Tuhan. Dan ketika ada orang yang memuji kita ya, misalnya kita mungkin bisa main piano dengan baik, kita bisa mengajar anak-anak dengan baik, kita juga bisa disukai banyak anak kan. Orang-orang bisa notice, kok dia disukai banyak anak-anak, dan orang puji kamu, jangan masukkan ke dalam kepala kamu. Ya, harus ingat itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan merasa, oh iya ya saya memang pandai main piano. Oh saya memang pandai mengajar, gak boleh seperti itu. Kalau begitu kita akan menyombongkan diri. Maka Tuhan tidak dimuliakan. Jadi lagu ini mengingatkan kita kembali ya, bagi kita semua yang melayani Tuhan, Tuhan harus semakin bertambah.
nama Tuhan harus semakin dipermuliakan dalam melayani Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu kita yang berikutnya, Percaya dan Patuh. Oke. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Percaya dan patuh. Nah, orang yang percaya harus patuh. Ini adalah judul lagu yang sangat tepat ya. Tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya mengatakan saya percaya, tapi tidak ditunjukkan dalam kepatuhan akan firman Tuhan. Makanya Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah 4 huruf. M, huruf pertama, mati. Kenapa dia katakan begitu keras ya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, artinya tidak hidup, tidak sungguh-sungguh. Itu bukan iman yang sejati. Bukan berarti kalau kita mau ke sorga, kita butuh iman lalu ditambah dengan perbuatan, tidak. Tapi iman yang kita miliki harus ditunjukkan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita semua di sini tidak bisa kan melihat iman kan? Iman kan abstrak ya. Seperti kasih, itu abstrak, tidak bisa dilihat. Tapi kasih, iman itu bisa dilihat dari perbuatan, dari action. Dari mana kita tahu bahwa seseorang mengasihi kita? Dari perbuatannya terhadap kita, perhatiannya terhadap kita. Begitu juga iman, ya. Jadi iman percaya harus disertai dengan kepatuhan akan firman Tuhan. Oke, lagu yang berikutnya kita nyanyikan, Allahku besar. Nah, ini ada 2 bahasa ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Kita nyanyikan sama-sama. Semuanya buka suara ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tidak mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ya, Allah kita begitu besar ya. Besar di sini bukan berbicara tentang ukurannya yang besar, tapi kuasanya, kemuliaannya, kebijaksanaannya. Dia begitu besar, begitu mulia, tidak terbandingkan dengan apapun ya. Jadi selalu ingat, kalau Allah kita begitu besar, maka sikap hati kita terhadap Tuhan bagaimana? Datang menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ingat ya, setiap hari Tuhan, anak-anak Tuhan harus datang ke rumah Tuhan beribadah. Tidak boleh ada alasan apapun kecuali kamu terbaring lemah di
tempat tidur, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, ya kamu tidak bisa datang ke gereja. Tapi itu pun sekarang sudah canggih kan, bisa ikut ibadah secara online. Tidak ada alasan tidak bisa ikut ibadah. Hujan tidak boleh menghalangi kita ke rumah Tuhan. Hujan ya, tidak boleh. Kamu kalau hujan bisa nggak bilang ke guru di sekolah, Pak saya nggak ke sekolah ya hari ini. Kenapa? Sakit ya? Enggak Pak, hujan. Bisa. Yang bekerja juga tidak bisa alasan hujan. Apapun ceritanya harus datang ke sekolah, datang ke tempat kerja kan? Jadi bagaimana ke rumah Tuhan kita bisa punya alasan karena hujan? Sekarang sudah ada taksi online, sudah tinggal pesan, tidak ada alasan kita bisa kehujanan, kebasahan oleh air hujan ya. Jadi ingat, Allah kita begitu besar dan ini akan membantu kita untuk bersikap dengan benar di hadapan Tuhan, beribadah kepadanya, takut kepadanya, patuh kepada perintahnya. Oke, lagu yang terakhir kita nyanyikan sambil kita membawa persembahan kepada Tuhan. Petugasnya adalah dari kelas 5 ya, SD 5. Silakan orang yang sudah dipilih maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini juga dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Oke, langsung. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Sekali lagi. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Lausanya silakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sekarang kami telah membuka sedikit dari persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolonglah selasa agar dapat mengajar firman Tuhan, dan juga tolonglah kami agar bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lihat ya beberapa pengumuman. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam ya untuk kelas kecil dari jam 8 sampai jam 8.30. Semuanya ikut ya bersaat teduh anak-anak kelas kecil ya. Kemudian kelas remaja ada juga pengumumannya ya. Oke, renungan malam remaja diadakan setiap malam jam 9. Nah, masih juga ada beberapa anak remaja yang tidak ikut. Kalau saya sudah chat secara pribadi, kamu juga tidak respon. Kalau tidak bisa datang, info ke Lause ya. Beberapa anak remaja ada info, Lause malam ini nggak bisa ikut, Lause saya telat bergabung. Itu hal yang baik ya. Infokan ke Lause kalau tidak bisa hadir, tidak bisa ikut pada malam itu. Tapi usahakan semuanya hadir ya. Beberapa anak yang dimulai sampai sekarang tidak ikut, harus ikut malam nanti ya. Nanti malam kita akan kembali adakan renungan malam ini. Yang ketiga, semua anak-anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu, on time ya. Jangan terlambat untuk ibadah sekolah minggu setiap
hari Minggu. Keempat, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu di grup. Dan kelima, petugas playgroup kebaktian hari ini adalah Lause Derma dan Lause Siska. Ada ya Lause Siska tadi saya lihat juga ya. Oh ya di depan. Oke. Keenam, latihan pujian GSM dan asisten diadakan jam 9.30 di aula kebaktian. Nanti di dalam ibadah kebaktian kita akan mempersembahkan pujian ya. Jadi semua guru sekolah minggu, asisten harap berlatih nanti. Jangan sampai ketika kita persembahkan pujian kamu tidak bisa menguasai pujian dengan baik ya. Jam 9.30 tank ya, kita kumpul di aula. Oke, yang terakhir ya, kita akan memberikan kesempatan ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Lause Mega sebentar lagi akan berangkat ya, tidak akan melayani bersama-sama kita lagi di sekolah minggu. Jadi saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada Lause Mega untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Silakan Lause. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Lause berdiri di sini. Pertama, Lause sangat bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong Lause Mega untuk melayani bersama-sama ya di sekolah minggu. Nah, Lause Mega sudah cukup lama mengikuti pelayanan di sekolah minggu. Semenjak Lause Mega datang ke Batam ya, itu masih muda sekali, sekarang sudah tua. Dulu 2011 Lause Mega bergabung ya. Mengajar di sekolah minggu semenjak Lause Mega masuk berkuliah di sekolah STT Kalvari Batam, dan semenjak itu Lause Mega mulai melayani. Hanya saja dalam beberapa tahun yang panjang itu, mungkin kurang lebih 8 tahun Lause Mega berkuliah juga, jadi kurang banyak waktu untuk mengajar. Tapi bersyukur 3 tahun belakang Lause Mega kan di Batam, udah pulang kan, udah kembali dari kuliah Singapura, dan bersyukur selama 3 tahun bisa mengajar ya, terutama di kelas SD 1 sampai SD 5, dan juga kadangkala di remaja ya sebelum itu, dan juga untuk anak-anak kecil di SAL ya kalau tidak salah. Jadi bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada Lause Mega bisa bersama-sama dengan adik-adik, dan karena ada 1-2 hal Lause Mega harus meninggalkan kita semua ya, tidak akan bersama-sama dengan kita lagi. Jadi Lause Mega di sini hanya mau mendorong adik-adik semua untuk apa? Untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap hari Minggu adik-adik semua harus datang beribadah. Ingat, datang beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan bukan hanya waktu kita masih kecil sekarang ya, sampai kita dewasa, sampai kita tua harus terus beribadah. Nah, itu pesan Lause Mega, dan Lause Mega berharap suatu hari nanti Lause Mega bisa bertemu dengan adik-adik dimanapun, dan kita bisa Lause Mega mendengar adik-adik semua tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan ya kalau bisa. Jadi itu saja yang Lause Mega sampaikan. Lause Mega berharap adik-adik juga doakan Lause Mega supaya dimanapun Lause Mega berada tetap melayani Tuhan dan tetap menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita semua akan jadi kelas masing-masing ya. Untuk kelas remaja tetap di aula, kelas tengah silakan berbaris dengan rapi menuju ke kelasnya masing-masing. Kelas TGTK juga ya berbaris dengan rapi.
Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Suaranya bertemu. Oke, gimana kabarnya? Baik? Baik ya. Si Steve, kamu tahu yang di atas? Langsung kasih tunjuk. Kamu ke atas dulu, kurangi dulu suaranya. Sementara kita kurangi dulu suaranya ya. Nanti berdengung terus. Oke, nah lihat, kalau dari ujung sini, Steve, paling atas kan ada yang gini-gini kan itu kan, tahu kan? Yang naik turun, yang bisa naik turun itu. Kalau dari sini hitung dia 1, 2, 3, 4, nomor 4. Turun ini. Ah, ya, good. Tes, naikkan lagi dikit. Tes, lagi. Tes. Ah, oke, udah pas itu. Makasih ya. Gimana kabar Keri? Baik. Asa, gimana kabarnya? Baik ya. Kalau si Gopas, baik. Si Cheris, baik ya. Si John sudah asistennya sama Gabriel ya. Jadi kita di sini 4 orang yang melayani di kelas remaja ya. Nanti bertugas lapor-lapor berapa jumlah anak ya. Kalian sudah ada di grup tak? Belum ya? Oh, di grup guru sekolah minggu belum dikasih ya? Bentar ya. Belum ya, padahal yang lainnya sudah dimasukin. Ntar saya langsung tambahkan kalian dulu. John Gabriel. Oh, Gabriel sudah dimasukin ya. Oke. Jadi nanti kalian lapor berapa jumlah anak ya. Oke, nah kita mau Aida Falan dulu, kita berdoa sebelum kita Aida Falan ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, kami bersyukur karena di pagi hari ini kami bisa datang kembali untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengar, memperhatikan, dan juga melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ayat hafalan kita pada hari ini yaitu 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Oke. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7 kita baca bersama-sama 2 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Langsung kasih waktu hafal 3 menit. Silakan. Dua, tiga, ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. 2, 3, ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
1 Korintus 13, 6 sampai 7. Oh, harusnya kita udah hapus ya. Oke. Kedua ya. Oke, 2, 3 ya. 1 Korintus 13, 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13, 6 sampai 7. 2, 3 ya. 1 Korintus 13, 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terakhir, 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Oke, cherish. Ia tidak bersuka ia menutupi, nggak ada lagi ianya, langsung aja percaya segala sesuatu, mengharapkan, sabar menanggung. Oke. Steve. Oke, si Darren. Oke, Kering. Percaya segala sesuatu. Oke, Asa. Ia tidak Oke, Gopas. Ia menutupi, percaya, dan sabar. Oke. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pelajaran 7, temanya Kristus adalah yang terutama dan cukup bagi kita.
Ini terambil dari kitab Kolose ya ceritanya. Nah, tujuan pelajarannya yang pertama mempelajari bahwa Kristus adalah yang terutama di segala sesuatu. Maksudnya adalah Tuhan Yesus itu lebih tinggi dibandingkan segala sesuatu, ya, lebih istimewa. Yang kedua, mengakui bahwa Yesus satu-satunya yang kita butuhkan untuk keselamatan. Jadi kita tidak membutuhkan lagi perbuatan baik, usaha manusia ataupun pertolongan manusia, kecuali hanya Tuhan Yesus saja. Oke? Tiga, menerapkan perintah Kristus untuk hidup kudus. Dan kita juga diajarkan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Kudus artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi hal-hal yang berdosa. Nah, kalau kita melihat kitab Kolose tadi, itu ditulis sekitar antara 58 sampai 62 Masehi. Jadi di antara itu ya. Dan surat Kolose ini tentunya ditulis oleh Rasul Paulus ya. Tahu Rasul Paulus kan? Oke. Nah, apa tujuan daripada surat Kolose ditulis? Yaitu untuk melawan ajaran palsu yang menyerang keilahian Tuhan Yesus dan menekankan kehidupan yang benar sebagai orang percaya. Jadi mereka ajaran-ajaran palsu ya, meragukan dan juga berusaha mempengaruhi jemaat Kolose ya, agar mereka tidak sungguh-sungguh ya percaya hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan di sini juga ya tujuannya adalah untuk mendidik ya jemaat Kolose supaya mereka bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat petanya, lihat di gambar di manakah kota Kolose itu ya. Nah, itu dekat Laodikia, lalu ada Efesus di sampingnya, ada di atasnya Galatia ya. Lalu paling bawah ingat Egypt, itu Mesir ya. Lalu paling kiri atas itu ada Roma ya. Nah, jadi kita melihat sebelah kanan, ya paling sebelah kanan di gambar itu ada Kolose. Nah, pertama kita mau melihat Paulus menulis kepada jemaat di Kolose karena guru-guru palsu menambahkan syarat-syarat pada Injil Kristus. Ajaran-ajaran palsu itu selalu ada sepanjang zaman, adik-adik. Termasuk kita sekarang, ada banyak ajaran-ajaran palsu. Baik yang mengaku bukan Kristen maupun yang mengaku adalah orang Kristen, tapi mereka mengajarkan hal yang salah, sesat, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu selalu ada. Dan kita melihat secara khususnya di jemaat Kolose pada saat itu, pada zaman Rasul Paulus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Jadi pada saat itu ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi jemaat Kolose ya dengan kata-katanya, ya dengan cara bicaranya yang indah, ya dengan ide-ide yang menurut manusia wah bagus, ya tepat, benar, tetapi sebenarnya itu adalah omong kosong, palsu, tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka di sini dikatakan semuanya itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan hati-hati. Artinya apa? Kamu harus waspada. Jangan gampang dengar lalu kamu percaya. Ya, kamu harus dengar baik-baik, pertimbangkan baik-baik, lihat baik-baik apakah ini ajaran benar atau tidak. Kamu harus pergi bandingkan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus. Nah, salah satu ajaran palsu pada saat itu, mereka mengatakan kamu tidak hanya cukup percaya Tuhan Yesus. Kamu tidak hanya cukup beriman kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Tetapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud di sini adalah kamu melakukan
peraturan-peraturan hukum Taurat. Seperti apa? Salah satunya adalah sunat. Ya, jadi kamu harus disunat. Itu salah satu peraturan. Barulah kamu bisa dianggap cukup untuk selamat. Jadi selain iman, tambah perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya adalah sunat. Nah, kita lihat lagi. Di sini dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Selain sunat tadi, juga peraturan-peraturan makan. Ya, makanan haram kah, makanan yang halal kah? Lalu mengenai minuman ataupun hari raya, ya, orang mengatakan, oh, hari Sabat Sabtu inilah yang paling penting, hari raya inilah yang paling penting, yang lainnya tidak. Dan kamu harus menaati semuanya itu, barulah kamu bisa diselamatkan. Jadi kita melihat bagaimana keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak murni lagi hanya oleh anugerah Tuhan melalui iman. Karena mereka mengatakan tidak cukup iman saja, harus tambah perbuatan baik, kamu harus melakukan peraturan-peraturan. Kalau semua kamu lakukan, barulah kamu bisa diselamatkan. Kalau hanya iman, mereka mengatakan tidak selamat. Tapi itu adalah ajaran palsu. Karena ajaran firman Tuhan adalah kamu hanya sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, beriman bahwa Dialah juru selamat kamu. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengenal dan percaya kepadaku, percaya saja. Tapi percaya di sini bukan hanya sekedar di mulut saya saja mengaku, oh saya percaya Tuhan Yesus, tapi ada benar-benar sungguh-sungguh di hati bahwa kita itu menerima, mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau mengikut Dia seumur hidup kita. Nah, itu namanya percaya sungguh-sungguh. Kira kamu udah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Di dalam hati atau hanya di dalam mulut? Sungguh-sungguh. Gopas, gimana kamu? Kamu sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus tidak? Percaya di mana? Hah? Coba besarkan dulu suara, nggak usah malu-malu, nggak ada yang apa kamu. Percaya di mana? Di dalam hati kah? Atau hanya di mulut kah? Sungguh-sungguh. Asa? Sungguh-sungguh. Ada keraguanmu tak? Nggak ada. Oke. Si Darren, sungguh-sungguh. Ada kebimbangan tidak? Cherish, kamu sungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh apa? Percaya Tuhan Yesus ya, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Steve juga ya? Oke. Nah, jadi hanya dengan iman. Makanya Rasul Paulus mengatakan hati-hati, ini adalah ajaran-ajaran palsu. Ya. Kita tidak bisa berusaha melakukan peraturan-peraturan untuk bisa sempurna dan baru masuk surga. Tak bisa. Karena kita ini masih orang berdosa yang tidak bisa sempurna di dunia ini. Jadi iman itu yang paling penting dan cukup agar kita bisa diampuni. Karena Tuhan Yesus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Oke? Nah, yang kedua, Kristus adalah yang terutama dan cukup bagi kita. Di sini Rasul Paulus juga mau menekankan kepada jemaat Kolose dan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu melebihi daripada segala sesuatu. Lebih tinggi daripada segala sesuatu. Lebih istimewa daripada segala sesuatu. Dan itu cukup bagi kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Kalau kita baca firman Tuhan di Kolose pasal 1 ayat 15. Keri, besarkan suara. Oke, nah di sini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus itu dikatakan adalah Allah.
Jadi Tuhan Yesus tidak hanya kita melihat dia sebagai manusia biasa, tetapi juga dia adalah Allah 100%. Dan dikatakan di sini, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung artinya apa? Yang pertama. Tetapi pertama di sini bukan berbicara tentang seperti urutan. Ya, urutan diciptakan yang pertama Tuhan Yesus, lalu yang lainnya barulah diciptakan. Bukan. Tapi yang dimaksud di sini yang pertama artinya adalah pribadi yang lebih istimewa, lebih tinggi, lebih besar daripada segala sesuatu yang diciptakan. Jadi firman Tuhan di sini sedang membandingkan Tuhan Yesus dengan semua ciptaan Tuhan. Coba gopas salah satu ciptaan Tuhan. Apa? Langit dan bumi. Wah, semua ya, dia udah kasih satu kesimpulan, langit dan bumi semua udah termasuk lah kalau begitu. Bukan lagi salah satu ya. Oke. Langit dan bumi, segala ciptaannya manusia, malaikat-malaikat pun yang dianggap mulia, tapi Tuhan Yesus itu lebih tinggi, lebih istimewa daripada yang lain. Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Ya, kalau dibandingkan Tuhan Yesus dengan ciptaan-ciptaan, ada. Nah, lalu di sini dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapa? Kerry siapa? Gak tahu. Tuhan Yesus. Jadi malaikat diciptakan siapa oleh Derens? Malaikat diciptakan siapa? Tuhan Yesus juga. Dan di sini dikatakan di bagian terakhir, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi malaikat-malaikat tadi si Gopas mengatakan langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia, Tuhan Yesuslah yang menciptakan. Makanya Tuhan Yesus tadi dikatakan lebih utama, lebih tinggi. Karena dia pencipta. Kita semua yang diciptakan. Jadi otomatis perbedaannya itu jauh ya antara pencipta dengan yang diciptakan. Ya. Nah, Kolose pasal 1 ayat 19. Gopas, besarkan suara. Oke. Nah, di sini dikatakan kepenuhan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu 100% adalah Allah. Ya. 100% adalah Allah. Dikatakan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi hakikat ataupun eksistensi daripada Tuhan Yesus sebagai Allah itu ada. Tuhan Yesus 100% adalah Allah dan 100% juga adalah manusia. Gopas, kamu percaya tak Tuhan Yesus adalah Allah? Percaya? Si Asa, kamu percaya Tuhan Yesus adalah Allah? Percaya tidak? Si Derens, kamu percaya mana? Tuhan Yesus adalah Allah atau hanya Nabi? Allah 100%. Ya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah, kepenuhan Allah berdiam di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, ayatnya yang ke-21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya dikatakan di sini adalah Allah 100% dan dia lebih tinggi daripada segala sesuatu karena dia pencipta segala sesuatu. Tetapi juga Tuhan Yesus dia benar-benar mengasihi kita orang-orang berdosa. Dulu kita adalah musuh Tuhan. Sebelum kamu percaya Tuhan Yesus atau ketika kamu tidak datang kepada Tuhan Yesus, kamu adalah musuh Tuhan. Kenapa? Karena dosa kamu harus tanggung sendiri. Tuhan benci terhadap dosa. Kalau dia lihat kita itu adalah orang berdosa, kita harus tanggung dosa kita sendiri, kita akan binasa, kita akan dihukum oleh Tuhan ke dalam neraka. Makanya kita tidak mau tanggung dosa kita sendiri. Kita tidak boleh sombong mengatakan, oh saya bisa masuk surga dengan usaha saya, atau dengan orang lain yang mengatakan inilah jalan masuk surga, nabi ini yang benar, ini benar. Karena mereka semua juga adalah orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Tak bisa. Nah, jadi Tuhan Yesus karena dia begitu mengasihi kita, dia datang menyelamatkan kita. Di sini dikatakan diperdamaikannya kita. Jadi kita adalah musuh Tuhan sebelumnya, diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa-dosa kita itu. Hukumannya dia tanggung. Jadi waktu Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa dan hukumannya, ya, menanggung dosa-dosa kita dan hukumannya, maka itu berarti apa? Dosa kita itu ya dianggap itu sudah selesai, sudah tuntas. Kita tidak usah dihukum lagi karena Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Maka kita bisa yakin masuk surga karena Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Kita tidak tanggung dosa kita lagi karena Tuhan sudah menanggung dosa kita. Makanya kita yakin kita pasti masuk surga. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Gopas, kamu yakin tak masuk surga? Hah? Gopas? Coba dulu. Menurut Gopas, kamu yakin tidak masuk surga? Yakin tak? Kenapa kamu yakin? Percaya sama siapa? Kenapa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Benar. Tapi kenapa dengan percaya Tuhan Yesus kita pasti masuk surga? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Apa? Asa apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Hah? Coba dulu, misalkan suara, nggak usah takut, salah nggak masalah, langsung nggak marahin, langsung bukan guru di sekolah. Kalau kamu salah, langsung kurangi nilai, nggak ada. Kenapa? Kenapa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kalau kita percaya kepadanya, kita pasti masuk surga. Hah? Dosa kurang dengar, sorry. Menebus dosa. Iya, Tuhan Yesus telah mati bagi kita menebus dosa-dosa. Maka kita tidak akan tanggung dosa kita lagi. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Supaya ketika kita nanti menghadap Tuhan, Tuhan melihat kita ini kudus, seolah-olah tidak pernah berdosa. Karena dosa kita semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka kita dianggap bersih, kita dibenarkan, kita bisa masuk surga. Bisa mengerti ya? Oke. Yang ketiga, Paulus mengajar jemaat di Kolose tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah yang kudus. Nah, sekarang kita mau melihat
Setelah saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Apakah sekarang saya boleh hidup sesuka hati saya? Atau bagaimana? Nah, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan hal-hal yang jahat di dalam diri kamu, di dalam diri kita harus matikan. Artinya tidak boleh lagi hidup, tidak boleh lagi kita ikuti keinginannya. Kita harus matikan. Apa saja itu? Percabulan. Percabulan itu luas ya maknanya ya. Ya, perzinahan, bahkan nonton film porno juga. Ya. Bahkan yang masih pacaran juga melakukan persetubuhan. Ya, itu juga namanya percabulan. Luas maknanya. Orang yang sudah menikah, lalu dia selingkuh, dia tidur dengan orang yang sudah punya pasangan, itu juga percabulan, perzinahan. Tapi luas ya, itu percabulan. Apa saja yang hal-hal yang bersifat negatif tentang lawan jenis, yaitu namanya percabulan. Jadi waktu kamu hanya memikirkan atau kamu melakukan, semuanya itu termasuk percabulan. Nah, adik-adik, kalian masih kecil ya. Nanti kalau waktu kalian udah besar, ingat, hindari hal-hal percabulan. Kalau kalian lihat TV, lihat internet, lihat apapun, hindari hal-hal yang percabulan, hal-hal pornografi. Waktu kalian nanti pacaran, atau kalian sudah ada pacar di sini, pas kamu sudah punya pacar, nah, Cherish, Steve, belum ya, jangan dulu, kalian masih kecil, ya. Si Lause John aja belum punya pacar kan? Nah, Lause John aja belum, Lause Gabriel belum kan? Tapi ada yang suka. Belum, oke, belum. Fokus dulu untuk sekolah, kuliah, nanti kerja, berhasil. Kalau kalian sudah berhasil di dalam Tuhan, bukan berhasil karena korupsi, pergi merampok, bukan ya. Bukan begitu, bukan kaya karena begitu. Tapi berhasil karena kamu kerja keras, ya. Bagus ya. Maka namanya pasangan hidup itu gampang kamu dapatkan. Gampang. Kamu mau orang apa, mau orang barat, mau orang apa, mau orang macam mana tipe kamu. Kalau kamu sudah berhasil, gampang, karena pasangan hidup kamu akan melihat, oh ini orangnya bagus ya, baik, dan dia berhasil, dia punya masa depan yang bagus. Oh saya mau lah. Nah jadi kalau kalian masa pacaran, ingat tak boleh ya berhubungan badan. Hindari juga yang namanya ciuman. Itu juga tidak boleh. Karena nanti waktu kamu cium, kamu sudah berpikiran hal negatif. Itu tak bisa kamu mengatakan, oh karena ini hanya ciuman kudus, tanda kasih sayang. Itu tidak boleh. Itu nanti membuat kamu nanti tergoda. Itu hanya sebagai godaan bagi kamu. Jadi hindari hal itu. Ingat ya, jadi percabulan. Kedua, kenajisan. Nah, najis ini kan jijik ya. Najis, tahu kan? Najis, jijik. Ya, hal yang dibenci. Nah, apa yang dimaksud di sini kenajisan? Artinya segala hal yang jahat, hal yang bagi manusia itu hal yang berdosa dan juga di hadapan Tuhan terlebih-lebih. Ya, apa saja banyak sekali ya. Hal-hal yang penting, hal-hal yang jahat, mencuri kah, membunuh kah, apa saja hal yang jahat. Itu kan hal-hal yang najis, yang jijik di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Bisa mengerti ya? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu ini berbicara tentang keinginan untuk memuaskan ya kedagingan. Hal yang berdosa. Yang membuat kita senang dan menikmati, tetapi itu hal yang berdosa. Itu juga kita harus jauhi. Hawa nafsu, saya mau punya uang banyak ya. Supaya apa? Supaya saya nanti bisa bersenang-senang di diskotik. Saya bisa joget-joget, bisa mabuk-mabukan. Itu namanya hawa nafsu. Saya
maunya kaya raya terus menerus supaya saya nanti apa yang saya mau senang-senang, mau puas-puaskan diri saya bisa dapat. Nah kalau begitu caranya, nah itu hal yang berdosa. Tidak masalah kita berharap supaya kita bisa jadi kaya. Tapi apa tujuan kita menjadi kaya? Apakah kita nantinya supaya kita pakai kekayaan kita itu untuk memuaskan semua keinginan kita, untuk bersenang-senang, untuk melakukan hal dosa? Nah itu yang salah. Oke? Nafsu jahat itu termasuk juga keserakahan, tidak puas-puas. Nanti kalau kalian udah besar, saya mau punya mobil supaya saya bisa punya kendaraan. Sudah punya mobil, saya mau lagi mobil yang Lexus. Sudah punya Lexus, saya mau lagi ini, mau lagi. Jadi hidup kamu hanya hidup untuk kepentingan kamu itu saja. Hidup kamu habiskan hanya untuk kepentingan itu saja. Bahkan kamu tidak ingat Tuhan, tidak datang beribadah, kamu rela melakukan hal yang jahat demi mengikuti keinginan kamu itu. Serakah, tidak puas-puasnya, tidak ada rasa syukur. Sekarang juga, kalau keadaan kamu hanya segini, kamu bersyukur sama Tuhan. Tuhan bersyukur atas pemberian Tuhan. Kalau kita mengharapkan sesuatu, Tuhan, ke depan Tuhan tolong supaya saya bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan tentunya saya bisa gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Nah, selain keserakahan, penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Kiri? Menyembah patung, Tapi penyembahan berhala di sini bukan hanya menyembah patung. Bukan hanya menyembah dewa. Tapi segala sesuatu di dunia ini yang dijadikan hal yang utama, melebihi daripada Tuhan Yesus, itu namanya penyembahan berhala. Contoh Cherish, menurut kamu uang itu penting tidak? Penting. Penting. Butuh. Tapi cinta uang boleh tidak? Boleh aja. Nah, uang itu penting, kita butuh. Tapi kita tidak boleh mencintai uang. Tahu arti mencintai? Mencintai uang dalam arti apa? Kita itu benar-benar menaruh hati kita pada uang itu dan menghabiskan pikiran kita, usaha kita hanya untuk mendapatkan uang. Dan kita merasa uang adalah segala-galanya, melebihi daripada segala-galanya. Itu sudah salah karena kamu mencintai uang. Tiba-tiba hari Minggu, hari beribadah, tapi ada yang nelpon kamu, Carrie, kita ada bisnis hari ini, pagi ini, lumayan pendapatannya, 10 juta. Udahlah, tapi kita harus habiskan waktu kita hari ini untuk bisnis ini. Kiri pikir, aduh gimana ya, tapi sayang itu uang loh, saya mau uang itu. Ibadah nggak usah lah, itu nomor 2 lah. Nanti juga kalau kamu udah besar, ada orang yang tidak percaya Tuhan, apakah dia Buddha kah, apakah dia Hindu kah, apakah dia Islam kah, dia bilang sama kamu, kamu mau lepas daripada kesusahan kamu mau jadi kaya, saya kasih kamu uang banyak, tapi kamu harus jadi
suami saya, jadi istri saya, dan tinggalkan kekristenan, tinggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Wah, langsung pikir si Darren, wah ini mantap ini. Kalau saya tetap ikut Tuhan Yesus, saya menderita ini. Saya harus terus bergumul dan berjuang, walaupun Tuhan tolong ya, tapi tetap masih dalam keadaan bergumul, berjuang. Belum tahu kapan Tuhan akan benar-benar memberikan keadaan yang baik. Kalau ini kan jelas, kalau saya tinggalkan Tuhan Yesus, langsung saya bukannya dapat uangnya, saya nikah lagi sama dia. Saya jadi kaya raya enak. Demi uang, kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Nah itu juga, itu yang salah. Jadi cherish, kita butuh uang. Uang penting, karena kita makan, kita lakukan ini dan segala macam itu memang perlu uang. Tapi mencintai uang itulah yang salah, tidak boleh. Bisa mengerti? Nah, saya tanya sekarang, kamu lebih mencintai uang atau firman Tuhan? Kenapa? Kalau uang boleh dicari, kalau firman Tuhan boleh juga dicari. Jadi menurut kamu mana yang lebih tinggi? Kamu cinta firman Tuhan atau cinta uang? Ini uang ini, wah lumayan ini 100 juta. Ini firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan disuruh kamu melakukan peraturan-peraturan ini. Rasa cinta kamu, perasaan, cinta itu kan perasaan kan? Ya, perasaan kamu, cinta kamu itu mana yang lebih besar? Uang itu atau firman Tuhan, melakukan firman Tuhan? Apa? Jadi kamu mau ibadah online tapi tetap dapat uangnya juga. Itu berarti kamu itu tetap mencintai uang itu. Kalau bisa dielakkan daripada firman Tuhan, dielakkan sedikit apa? Yang penting uangnya itu bisa dapat. Nah, kalau ibadah online tidak disediakan, hanya datang beribadah langsung. Minggu depan itu si Cherish banyak kali alasannya dia buat macam mana supaya uang itu tidak bisa hilang gitu, dengan cara nanti saya dapat uangnya tak apa, lalu nanti saya kasih persembahan sama Tuhan. Itu kan apa namanya, menunjukkan bahwa ya kita masih begitu tidak rela hilang uang itu karena kita begitu mencintai uang. Nah, apa Cherish ya? Itu karena Cherish masih kecil ya, semua kalian masih kecil tapi belajar. Ini makanya firman Tuhan diajarkan. Ya. Loso bukan anti uang ya, bukan. Loso juga butuh uang. Ya, kita butuh uang karena kita kehidupan sehari-hari, kadang kita susah, kita butuh uang. Loso tidak anti uang. Ya, semua juga. Bapak pendeta juga tidak anti uang. Kita makan butuh uang tidak? Atau pakai daun? Butuh uang kan? Kita pergi kemana? Butuh uang. Pergi sekolah? Butuh uang tak? Butuh uang, ya kan? Bahkan di rumah kita saja butuh uang. Listrik, TV, semua itu, internet, semua butuh uang. Apalagi? Apa? Makan Indomie? Apa? Sewa rumah juga, ya betul. Tapi si Darren kan nggak perlu sewa rumah, sudah punya rumah sendiri. Itu juga butuh uang. Kuliah juga nanti butuh uang. Tapi ingat, mencintai uang tidak boleh sampai melebihi daripada Tuhan Yesus, itu tidak boleh. Karena uang itu hanya sementara. Kalian tahu tidak? Di kampung paling kampung, mereka itu tidak punya uang. Karena kan orang kampungan, orang yang paling kampung. Itu kami tidak ada uang di rumah pun, ya, tapi kami masih bisa happy. Kenapa? Karena di kampung itu, ya kan tidak ada listrik kan, hanya obor itu atau apa, makan dari hasil tanaman sendiri. Mau kemana? Mau ikan, pancing di laut,
Ya kan? Mau pergi ke sawah, jalan kaki. Gak butuh itu. Jadi maksudnya gini. Tidak boleh kita sampai mencintai uang melebihi daripada Tuhan Yesus. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, bukan hanya uang ya. Hal apapun, barang-barang apapun yang segala duniawi itu tidak boleh melebihi daripada Tuhan Yesus. Ya, kasih kita tidak boleh melebihi daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu paling utama kasih kita. Kita bisa merelakan semuanya itu demi Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya dikatakan marah, geram. Siapa yang suka marah, geram sih? Emosi, pukul. Hah? Kamu harus hindari itu. Jangan nuntut carry. Kalian sama-sama, kita semua ya harus hindari itu. Fitnah. Fitnah itu, nah itu fitnah itu. Kalau kamu menuduh tidak benar, itu fitnah itu. Ya, tidak boleh. Kata-kata kotor. Keluar nama binatang, keluar yang menghina, jenis kelamin, itu tidak boleh. Bahkan sebenarnya menyakiti hati orang lain juga kata-kata tak boleh. Yang menyinggung perasaannya yang tidak sewajarnya, itu juga tidak boleh. Ya, saling mendustai itu sama seperti memfitnah ya. Dan dikatakan di sini sebaliknya, kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan. Ya, kita harus mengasihi orang lain. Kita harus ramah kepada orang lain, bantu orang lain. Kita memikirkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kiri kamu mengasihi si Asat, sungguh-sungguh. Salah satu contohnya. Apa? Tidak ejek. Ya, kamu salah satu contohnya benar, tidak ejek, tidak melakukan hal-hal yang jahat ya, kan kita mengasihi dia. Lalu kerendahan hati, tidak sombong, tidak merendahkan dan menghina orang lain. Oh, saya paling kan, oh mukamu jelek kali, alismu mah berat sebelah, tingginya kok begini, jelek kali kamu. Boleh. Atau kamu merasa kamu paling pintar, oh kalau kamu merasa kamu paling kaya, itu juga tak boleh. Ya. Lalu kelemah lembutan. Lemah lembut di sini bukan berarti tubuh kamu gemoy-gemoy, bukan. Lemah lembut di sini artinya cara bersikap kamu tidak kasar, ya, bersikap sopan, sikap hormat, sikap baik kepada orang lain. Lalu sabar, ya itu apa antonim daripada marah tadi ya, kita harus sabar. Kalau orang melakukan kejahatan, tahan diri, jangan cepat emosi lalu balas dendam, boleh. Tahan diri, kuasai diri, maafkan dia, doakan dia. Dan kalau memang dia benar-benar salah, fatal kesalahannya, tegur dia, nasihati dia dengan baik-baik. Oke? Katakan sabar dan ampuninya sama, maafkan. Dan yang paling penting adalah kasih. Nah, itu secara umum ya, kita harus mengasihi orang lain. Ya, dan itulah yang mempersatukan kita. Kalau kita ada kasih, kita menjadi satu. Tapi kalau kita hanya memikirkan hal yang jahat, kita tidak ada kasih, apa yang terjadi? Berantem, perselisihan, pertikaian dan segala macam. Oke ya? Nah itu harus kamu jauhi. Kuncinya adalah mengasihi. Perhatikan, Tuhan Yesus adalah pribadi yang melebihi segala sesuatu dan segala sesuatu diciptakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu lebih istimewa daripada yang lain karena dia pencipta. Kita ini semua ciptaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari penghukuman ya dosa melalui kematian di atas kayu salib. Ingat ini, langsung tekankan ini baik-baik ya. Ingat ini, jangan lupa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah dan juru selamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang mati menanggung dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada agama lain. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus. Ingat ini. Catat dalam pikiran kamu. Sampai kamu mati, ikut Tuhan Yesus. Bisa mati? Karena melalui Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Yang ketiga, marilah kita hidup di dalam kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Tadi Lausus sudah kasih tahu ya. Banyak. Itu jauhi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ya penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan dusta. Lalu apa yang harus kita miliki?
Yang harus kita miliki adalah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta kasih. Tadi langsung sudah jelas. Itu yang kamu harus miliki. Jadi hal-hal yang baik kamu harus miliki. Hal-hal yang jahat kamu harus aminin. Kamu harus hal-hal yang baik kamu harus miliki. Hal-hal yang jahat kamu harus apa, Derens? Harus hindari, ya, harus jauhi, harus tinggalkan. Bisa mengerti ya? Oke, nah jadi itu saja cerita firman Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Kita minta John untuk tutup kita di dalam doa. Amin.